Hai, sebelum kita berpindah ke materi berikutnya, yaitu bantuannya, kita perbaiki dulu di bagian lecture ya. Sebenarnya ini tidak masalah ya, karena semua fiturnya dia berfungsi. Tapi kalau secara codingan, ini kurang bagus ya. Ini tidak mengikuti dari best practice-nya si Laravel ya. Karena secara fungsi, controller itu dia menghubungkan model dan view. Yang melakukan query-query itu adalah si model ya, dia yang terhubung dengan database. Jadi ini sebaiknya kita pindahkan ke model. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan query-query seperti ini kita butuhkan di halaman lain, contohnya kalau kita di webnya Unitama ya, ini kan ada searching, ada juga pagination ya. Ini halaman yang bisa diakses oleh public atau bisa diakses oleh semua orang. Nantinya di halaman admin juga itu dia punya fitur ini, searching dan pagination. Kalau kita buat seperti ini, berarti kita harus copy lagi ini untuk digunakan di halaman public. Kalau ada perubahan, ya itu bakalan repot ya, kalau terjadi perubahan. Jadi sebaiknya ini kita pindahkan ke model. Untuk memindahkannya, kalian buka dokumentasinya Laravel. Kalian cari namanya query scope ya. Ini query scope. Tapi ini yang global ya, kita tidak gunakan yang global. Kita gunakan tuh yang lokal ya, yang ini lokal. Ini bisa kalian copy ya. Kita copy, kita paste ke modelnya. Ini save dulu ya, supaya dia tidak tertutup kalau kita buka model. Ctrl B, tutup sidebarnya, kita paste di sini. Kemudian ini bakal error, jadi kita harus ambil juga scope dan bouldernya. Ini ya, scope dan boulder. Kita paste di sini. Kemudian ini kita namakan saja filter ya. Ya ini kalau sebelum Laravel 13, ini kita tidak gunakan seperti ini. Tapi scope-nya kita tulis di sini, scope filter. Jadi kalau kalian nonton tutorial lain, penulisannya seperti ini, yaitu masih menggunakan cara yang lama ya. Cara yang baru tuh dia langsung seperti ini, scope-nya disimpan di sini. Kemudian query-nya ya tinggal kita copy query yang dari controllernya ya ini. Tinggal kita ambil ini. Kita copy ini, kemudian kita paste ke sini, kita ganti ini. Ya, ini bakal error ya, karena dia tidak mengenali variabel keyword dan lecture. Kemudian kalau kita buat seperti ini, berarti variabel kita itu cuma satu ya. Sementara di sini tuh variabel kita tuh ada dua ya, ada keyword, ada juga department ID. Berarti dia harus menerima lebih dari satu parameter. Kalau lebih dari satu parameter, kita harus buat dia menjadi ya ini ya, menjadi dinamis. Kalau menjadi dinamis, tapi ini jangan string ya. Ini kalian butuh namanya array. Kalau array kan datanya bisa lebih dari satu ya. Nah, dari sini kita koma array. Kemudian nanti nama variabelnya mau apa? Nama variabelnya $filter saja ya. Pakai S ya. Meskipun ini kalau tidak pakai S tidak masalah ya. Cuman secara aturan penulisan bagusnya pakai S. Karena dia array ya. Kemudian nantinya data yang kita kirim dari controller ini dia akan masuk ke sini ya. Jadi ini kita copy, kita paste ke sini, dan nama parameternya itu adalah keyword ya, keyword. Tapi ini kita harus cek ya, jangan sampai user tidak mengirim keywordnya. Kalau dia tidak mengirim keywordnya, ini kita kasih false ya, supaya query ini tidak jalan. Kemudian di sini error juga ya, lecture. Lecture ini dari mana?
kan dari sini ya, ini jalankan query baru digabung dengan query baru ya, berarti tinggal kita ambil dari sini, nantinya query-nya tuh dia masuk ke sini. Jadi kita ganti query-nya. Nah ini juga keywordnya harus kita ambil dari sini ya. Kemudian ini harus kita ganti. Ya ini kita komentar ya, karena ini tidak akan kita pakai. Di sini kita panggil function yang sudah kita buat tadi, yaitu filter ya. Filter. Kemudian filter ini dia butuh data ya, atau parameter. Jadi kita perlu mengirimkan ini keywordnya. Kita paste ke sini. Tapi di sini jangan lupa ya, ini array ya. Kalau array, kalau ini dia string. Kalau string hanya satu data. Jadi ini kalian harus pakai simbolnya kurung array ya ini. Ini kita save, ini juga di save. Sekarang kita coba ya. Nanti kita tambahkan yang ini. Ya kita refresh ya di lecture. Nah, ini seharusnya tidak ada error ya. Kemudian kalau kita cari misalkan feed saja ya, feed searching, jadi sudah berfungsi ya. Yang selanjutnya ini harus kita buat juga berfungsi ya. Jadi kita buka lagi codingannya. Di sini itu kita perlu mengirimkan parameter kedua ya, yaitu department ID. Ini pakai koma, kemudian tanda kutip department ID. Berarti di sini kita juga harus melakukan pengecekan ya. Kalau misalkan department ID-nya ada, kita juga cari berdasarkan department ID ya. Tapi jangan lupa ini bukan name, tapi dia department ID. Dan kalau department ID itu harus betul-betul sama ya. Jadi dia tidak menggunakan like. Jadi like ini bisa kita hapus. Ini di belakang juga kita hapus ya. Nah sekarang di controller ini bisa dihapus. Jadi controller kita lebih rapi, codingannya juga lebih pendek ya. Karena sudah kita pindahkan di modelnya. Sekarang kalau kita filter berdasarkan misalkan teknik ya, teknik informatika. Kita cari lagi sistem informasi. Jadi query-nya sudah berfungsi ya, sudah berjalan normal kembali. Kalau saya hapus, kita pagination jalannya. Jadi tidak ada error. Kemudian ini masih bisa kita rapihkan kembali ya. Kenapa? Karena kalau kita gunakan if, itu codingannya dia terputus ya, terputus ini. Dia cek dulu, kemudian dia cek lagi kembali. Ya ini kurang bagus kalau secara coding ya. Kalau di Laravel itu, kalau kita bisa menggunakan namanya when ya. Jadi gunakan when kalau kondisinya itu banyak ya. Jadi di sini kita bisa panggil dulu query-nya $query, baru di bawahnya kita jalankan when, kemudian buka kurung. Sini kita cek apakah keyword ini dia bernilai true. Kalau dia bernilai true, kita jalankan sebuah function. Ya function ini yang dia punya dua buah parameter ya. Parameter pertama itu query-nya. Jadi query-nya akan diteruskan. Kemudian parameter kedua itu adalah keyword-nya. Kita ambil saja keyword-nya, kita pasang keyword. Jadi nanti keyword yang filter ini, keyword dia akan masuk ke variabel keyword. Baru di sini kita jalankan fungsinya kalau dia bernilai true. Apa yang dijalankan? Yang dijalankan tuh yang ini. Tapi ini kita gunakan return ya, tambahkan return. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, kalau gunakan if itu codingannya dia terputus ya. Kalau gunakan when itu codingannya bisa langsung lanjut. Jadi ini kalian bisa alt shift bawah. Nanti titik komanya di sini. Ini tinggal kita ganti jadi department ID. Ya ini juga ini bukan keyword ya. Tapi parameter variabelnya adalah $keyword.
Ya ini kita bisa ganti jadi departemen saja ya, tidak perlu departemen ID. Nantinya departemen ID-nya dia masuk ke sini. Kita copy dari bawah ya, bisa copy dari sini query-nya, kemudian paste di sini untuk menggantikannya. Tapi ini ambil dari sini ya, untuk data, untuk variabel departemennya copy dari situ. Ya, ini kita bisa matikan. Nah, cara ini sama ya, tapi cara ini tuh yang lebih profesional dan lebih bersih ya. Sebenarnya ini bisa kita sambung ya, query itu bisa kita sambung seperti ini. Makanya tadi saya bilang query ini dia tidak terpotong, cuma lebih rapi kalau kalian ngetiknya seperti ini ya. Enggak, lebih gampang dibaca. Dia codingannya dia tersambung. Kalau ini dia terpotong, baru dia lanjut lagi. Coba kita cek. Misalkan tadi apa tadi ya? Fit ya. Kita cari fit, searching, gak berfungsi. Kita filter lagi berdasarkan sistem informasi, search. Berdasarkan teknik informatika, search. Jadi berfungsi ya. Jadi codingan kita lebih baik ya, dan lebih rapi. Dan ini juga sudah menggunakan best practice-nya si Laravel ya. Selanjutnya kita berpindah ya ke relation one to one nya. Mana sini kalau kalian perhatikan, ini ya, ini kan cuma satu field ya name, ini juga cuma satu field ya leader name. Kan ini bisa digabung ya, jadi misalkan name di bawahnya leader name ya. Ya ini kebetulan fieldnya cuma satu ya. Kalau di real kasus atau di kasus nyatanya, contohnya tuh seperti ini ya. Kita punya tabel user dan kita punya dua buah profil user atau role user yang berbeda ya. Di sini ada student, di sini ada institusi. Kemudian data dari student ini atau kolom-kolomnya berbeda dengan kolom-kolom dari institusi. Tapi data emailnya, data name-nya, data passwordnya itu sama. Jadi yang berbeda ini kita buatkan menggunakan ini one to one. Itu di kasus nyatanya seperti itu. Makanya di sini kita tidak gabung ya. Yang leader name kita tarik ke atas. Jadi kita pelajari bagaimana caranya buat relasi seperti ini. Ini one to one ya. Jadi satu user dia memiliki satu student. Satu student dimiliki oleh satu user. Sekarang kita buat untuk organization dulu. Ini bisa di close semuanya, Ctrl B, ini juga ditutup semuanya ya. Buka terminal, php artisan mac titik 2 model, kemudian ini huruf besar ya, organization, kemudian minus migration, kemudian controller, resource, seeder, dan factory. Enter. Kemudian ini harapan atas, kalian yang kita buat untuk organization leader. Tekan harapan atas, kemudian harapan samping kanan, tinggal kita tambahkan ini organization leader. Tapi untuk organization leader ini kita tidak butuh controller dan resource. Jadi R dan C-nya itu dihapus. Kenapa? Karena nanti pada saat kita input data organisasinya, ini juga langsung otomatis terinput. Jadi dia hanya ada satu formnya. Jadi kita tidak butuh dua controller. Jadi di sini kalian bisa enter ya. Kita close. Sekarang kita ke database-nya. Untuk kali ini saya tidak akan menggunakan ID ya. Kenapa? Kita akan coba pelajari hal baru ya. Misalkan di bagian lecture, ya ini kalau saya edit ya. Saya edit, ini kan ID-nya 135, ini kan bisa saya ganti ya. Misalkan yang ID-nya 2, ini berubah ya. Yang ID-nya 21, ini gampang ditebak-tebak ya ID-nya. Ini sebenarnya tidak masalah kalau hanya yang akses itu hanya admin.
Tapi kalau yang akses itu usernya banyak, misalkan kalau data siakat kan kalian masing-masing punya KRS sendiri ya. Kalau ID-nya kelihatan dan ID-nya diganti-ganti, nantinya kalian bisa mengakses KRS-nya punya teman kalian atau KRS mahasiswa lain. Jadi kalau kasus seperti itu jangan gunakan ID karena bisa ditebak ya. Kalian kontrol K di Laravel, cari dokumentasinya itu UUID. Ya, ini. Jadi kita pakai ini UUID. UUID ini nantinya dia akan menggenerate 36 teks random ya, sebanyak 36 digit. Jadi untuk menggunakannya, ini kita cari ya di UUID di bagian migration ya, nah ini. Jadi caranya itu seperti ini. Tinggal kita copy ini. Yang di sini ID-nya kita ganti jadi menggunakan UUID. Tapi ini perlu kita tambahkan ya, dia sebagai primary. Berikutnya baru kita panggil $table string name. Kemudian kalau kalian pakai UUID, kita harus menjelaskan ke modelnya. Nah ini kita cari di sini ya, yang UUID Eloquent ya. Kalau tabel kita itu bukan menggunakan ID, tapi menggunakan UUID. Kalian copy ini ya, has UUID. Kita pasti ke modelnya. Ini model organization ya di sini. Ya, ini kita koma ya. Makanya saya cuma ambil UUID-nya saja. Ya, ini perlu diimpor. Kalian bisa klik kanan seperti ini baru import class. Kita bisa copy dari sini juga boleh. Ya, ini. Supaya modelnya tahu bahwa kita gunakan namanya UUID. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian di ini sekalian ya, kita paste juga di organization leader karena ini juga akan kita gunakan UUID. UUID ini kalian copy lagi ke organization leader, kita paste di sini. Kemudian di organization itu ada name, jadi kalian copy yang dari ini lecture saja ya, copy ke organization, tapi ya kita hanya butuh name ya, jadi ini dihapus. Dan jangan lupa ambil juga di bagian ini ya, view labelnya, paste ke organization leader, organization ya, supaya tidak error. Kemudian copy keduanya juga, paste di organization leader. Tapi organization leader ini dia butuh ini ya, organization ID. Ya ini kalau kita input satu sekaligus supaya kita tidak bingung kalau ada dua name, itu akan merepotkan ya. Jadi ini saya namakan leader name. Jadi di sini jangan name ya, karena nanti formnya itu hanya satu. Leader name, kemudian yang berikutnya ini organization underscore ID. Yang kita tutup, ini juga ditutup, ini ditutup. Jadi kalian bisa copy lagi, kita paste ke sini. Untuk ID-nya kita ganti. Kalau organization leader juga kita gunakan UUID ya. Ini bisa kita copy juga. Ya di sini bukan name ya, tapi leader underscore name. Kemudian kalau UUID dia bukan gunakan foreign key ya, seperti ini. Atau kalian copy saja ini. Ini berarti organization ID. Ini bukan foreign ID, tapi namanya foreign UUID ya ini. Jadi ini sudah selesai ya.
Ini gunakan UUID, ini name, ini gunakan UUID juga, ini foreign UUID, ini namanya leader name. Di modelnya juga sudah kita tangani. Sekarang di bagian factory-nya. Oh ya, sebelum di factory kita selesaikan dulu di model ya. Karena kita perlu buat relasinya antara organization dan organization leader. Jadi kita ke Laravel, Ctrl K, cari relation. Kemudian pilih yang ini ya, one to one. Ya ini kalau di contohnya satu user memiliki satu phone ya, atau satu nomor telepon. Jadi kalian bisa copy ini. Berarti di sini kita punya satu organisasi mempunyai satu orang pimpinan ya. Kalian copy ke organization. Ini bukan phone. Ini sebenarnya namanya bebas ya. Atau kita namakan saja organization leader. Jangan lupa panggil modelnya organization leader. Jadi kalian bisa tulis seperti ini atau boleh juga seperti ini juga boleh, leader. Bebas ya mau pakai yang mana. Supaya tidak bingung kita pakai saja ini organization leader. Jangan lupa copy juga S1-nya ya. S1 paste di atas. Kemudian untuk leadernya berarti kita tinggal scroll ke bawah, kita cari kalau leadernya seperti apa. Ya ini satu phone atau satu telepon dimiliki oleh satu user. Tinggal copy ini. Kita paste di sini. Ini panggil model, panggil relasinya ya. Kita namakan organization. Ini panggil modelnya. Organization. Jangan lupa input ini ya. Belongs to. Ya, modelnya sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai kita close ya. Kemudian kita buat lagi bagian factory. Di database factory, ini kalian bisa copy dari lecture ya. Copy saja ini untuk name-nya. Kita ke organization factory, kita paste di sini. Tapi ini jangan name ya. Kita gunakan fact, ada namanya fact company. Ini kalian bisa cek di dokumentasinya Faker ya. Kemudian untuk leader, kita paste lagi untuk leader. Tapi di sini bukan name ya. Kalau di leader itu fieldnya adalah leader name. Leader underscore name. Kemudian untuk seedernya, ini lebih ya. Seharusnya kita tidak butuh organization leader seeder ya. Kita hanya butuh organization seeder saja. Ini bisa dihapus ya. Oh ini cocok ya. Organization seeder dihapus. Jadi yang kita kerja itu bukan organization seeder ya, tapi organization leader seeder yang dihapus. Yang kita kerja itu adalah organization seeder. Kalian bisa copy dari student ya. Kita copy, kita paste ke organization seeder. Ini panggil modelnya organization model. Kemudian jangan lupa, ini kita harus masukkan juga data organization leadernya. Berarti setelah kita panggil factory, kita input data organization. Di sini organization itu has ya. Has itu berarti dia mempunyai apa? Kita panggil modelnya. Dia mempunyai organization leader, panggil modelnya. Kemudian dari modelnya itu kita panggil factory. Karena kita sudah punya factory-nya ya. Factory. Kemudian di sini kita panggil relasinya. Relasinya apa? Kita cek di bagian modelnya. Tadi apa yang kita tulis. Nah ini ya, organization leader. Organization leader.
ini harusnya di depannya ada hash ya, makanya di error. Jadi kita akan buat 100 data organization dan juga data organization leader. Sekarang jangan lupa ini kita daftar ya. Kita daftar di dapat database leader. LT shift bawa. Kalau sudah didaftar, kita jalankan PHP artisan migrate -2 fresh minus seed. Ya, tidak ada error ya. Kalau kita cek di DevDB sini, kita buka lagi database kita. Kalau kalian cek tabel student, ini ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau organization, ya ini ID-nya beda ya. Karena dia menggunakan UUID. Ini tidak bisa ditebak ya. Sama halnya dengan organization leader. ID-nya juga beda ya. Sekarang tinggal kita cetak datanya. Ini bisa di close. Ini juga di close semuanya ya. Ctrl B, ini minimize semuanya. Kita buat routingnya. Ini copy ya. LT sih bawa. Organization. Kemudian di sini panggil mode controllernya ya. Organization controller. Kalau sudah, kita daftar lagi di bagian menunya di views komponen app. LT shift bawa. Ini kita ganti jadi organization index. Ini juga organization. Ini O-nya besar ya, karena dia judul halaman. Kalau kita refresh, muncul ya, organization. Dan ini kalian ambil saja dari student ya. Ini close all juga. Student di bagian sini. Ini bisa di copy, kita paste ke organization control. Kemudian paste. Dan kita gunakan find and replace ya. Cari student, ganti dengan organization. Jangan lupa centang AB-nya, replace all. Kalau sudah, kita perlu buat view-nya. Ini copy. Buka lagi terminal, PHP artisan Mac -2 view paste. Tekan Ctrl untuk open filenya. Kemudian Ctrl A, delete, save. Buka lagi di bagian student, ambil indeksnya. Ctrl A, copy, paste, save. Kemudian Ctrl F, kita cari lagi student, ganti jadi organization, replace all. Centang apinya ya, baru di replace all. Kalau sudah, kita refresh. Harusnya datanya sudah muncul ya. Ya ini kan nama CV-nya ya. Sekarang kita butuh, ini hapus ya. Kita butuh nama pemimpinnya, atau boleh juga nama pemimpinnya kita cetak di depannya. Berarti di sini kalau mau panggil leader name, kita harus panggil koneksinya ya. Di sini ya ini relasinya. Kita panggil dulu relasinya, baru kalian panggil leader name. Save, kemudian di refresh. Jadi sudah muncul namanya, dia organisasinya apa. Kemudian kalau tadi kita pakai UUID ya, kalau kita klik edit, ya ini kan susah ditebak ya. Beda tadi kalau di lecture ya. Kalau di lecture saya klik edit, ini saya bisa ganti ya. Saya ganti jadi 2. Muncul ya. Kalau pakai UUID, ya ini bakalan ribet kalau user mau coba-coba ya. Coba-coba ganti ID-nya. Jadi seperti itu ya. Yang terakhir ya kita publish ke GitHub ya. Close lagi. Kita minimize, buka terminal, pilih yang git ya. Git bash. Kemudian git add.
git commit -m. Ini pertemuan 9 ya, karena pertemuan 8 itu UTS, jadi tidak ada videonya. Pertemuan 9 ini one atau query scope ya, query scope dan one to one. Kemudian di enter, git push lagi ya, git push -u origin main. Karena kalau seperti ini saja, ini masih tersimpan di laptop kalian ya, belum terpublish ke websitenya GitHub. Jadi kita perlu lagi push ke GitHub supaya aplikasi kita aman. Ya ini error ya punya saya, seharusnya punya kalian baik-baik saja ya. Ini karena ada perbedaan antara di lokal dan di GitHub ya. Jadi kalian tidak perlu ikuti cara ini kalau kalian punya kalian baik-baik saja. Main minus force. Ya, ini seharusnya baik-baik saja. GitHub dia Laravel basic ini ya, temuan 9. Jadi ini tidak perlu kalian lakukan kalau kalian tidak terjadi error. Ini karena pernah saya hapus gitnya di lokal, tapi saya belum push ke GitHub ya, makanya ada perbedaan. Sekian untuk video kali ini.